Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Hari ini kita akan mempelajari materi teks berita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada 2 KD. Untuk KD 3.1 ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Kedua, Ananda mampu menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita secara benar. Untuk KD 4.1, tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 3. 1. Ananda mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks berita secara benar. Kedua, Ananda mampu menyimpulkan unsur-unsur berita secara benar. Ketiga, Ananda mampu menanggapi isi teks berita secara benar. Materi pertama, kita masuk kepada materi teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita disampaikan dari satu orang atau satu instansi kepada banyak orang. Informasi yang disampaikan bisa melalui lisan atau elektronik, seperti teks berita yang sering kita dengar di televisi. Yang kedua berupa tulisan atau media cetak, seperti berita yang sering kita baca di koran. Informasi yang disampaikan pada teks berita bersifat aktual dan faktual. Ciri-ciri teks berita. Nah, salah satu ciri teks berita berkaitan dengan hal yang kita sampaikan pada materi pertama tadi, yaitu pertama, faktual. Faktual artinya kejadian yang diangkat menjadi sebuah berita haruslah kejadian yang benar-benar terjadi atau kejadian yang bersifat fakta. Jadi kita tidak boleh mengarang berita atau menciptakan suatu berita yang tidak benar adanya. Kedua, aktual. Informasi yang disampaikan bersifat terbaru atau kekinian sehingga khalayak ramai ingin membaca berita yang kita tulis. Ketiga, unik dan menarik. Teks berita disampaikan dengan penyampaian yang menarik, dikemas dengan kata-kata yang menarik. Teks berita biasanya mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik, serta hal menarik lainnya yang ingin diketahui oleh pembaca atau khalayak ramai. Jadi, informasi tentang diri kita apakah menarik bagi orang lain? Jika sesuatu itu menurut Ananda hanya menarik untuk diri Ananda, contohnya informasi tentang diri Ananda sendiri, itu tidak bisa diangkat menjadi berita. Kecuali misalnya prestasi-prestasi yang gemilang, itu bisa diangkat menjadi teks berita. Keempat, sistematis dan lengkap. Artinya teks berita harus berurutan sesuai dengan struktur berita. Kelima, seimbang. Nah, seimbang ini artinya kita tidak boleh membuat berita atau menulis berita yang menyudutkan perorangan atau instansi tertentu. Harus berimbang apa yang kita sampaikan pada berita kita. Selanjutnya, teks berita bersifat komunikatif. Artinya bahasa yang kita gunakan dalam menulis berita adalah bahasa yang mudah dipahami. Karena pembaca berita bukanlah dari kalangan orang yang berpendidikan saja. Semua orang membaca berita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Jenis-jenis berita. Pertama, ada berita langsung. Berita langsung merupakan berita yang ditulis secara lugas, ringkas, dan aktual. Kedua, berita mendalam. Apa itu berita mendalam? Berita mendalam adalah berita yang mengangkat sebuah berita secara mendalam. Ketiga, berita penyelidikan, yaitu berita yang berdasarkan penyelidikan dari berbagai sumber. Keempat, berita interpretasi. Interpretasi ini artinya pemaknaan lain. Maka berita interpretasi ini bermakna berita yang berdasarkan perkembangan dari berita langsung dengan penambahan beberapa informasi. Kelima, berita opini, yaitu berita berupa pandangan, laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Unsur-unsur teks berita. Nah, ini penting sekali untuk Ananda ketahui. Dalam suatu berita,
harus ada unsur 5W1H atau adik Simba. Jadi ketika Ananda ingin menulis sebuah berita, pastikan unsur 5W ini ada di dalamnya. Apa saja unsur 5W1H ini? Yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa bisa digunakan untuk pertanyaan apa yang diberitakan, apa yang sedang terjadi. Selanjutnya unsur di mana itu untuk menjawab pertanyaan tempat, di mana kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga unsur kapan, untuk menanyakan waktu, kapan kejadian tersebut terjadi. Keempat, unsur siapa, untuk pertanyaan siapa saja yang terlibat pada kejadian tersebut. Kelima, unsur mengapa, yang memberikan alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Seperti pertanyaan, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Yang keenam, unsur bagaimana, yang menjelaskan proses atau kejadian suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana proses kejadian tersebut? Nah, itulah unsur yang ada pada teks berita. Selanjutnya, simpulan, tanggapan, dan penyampaian yang ada pada isi teks berita. Untuk simpulan berita, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam menyimpulkan teks berita. Pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Kedua, mencatat pokok penting atau unsur 5W1H. Ini penting sekali untuk menyimpulkan teks berita. Ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur berita yang ditemukan. Nah, unsur 5W1H tadi kita gabungkan menjadi sebuah simpulan. Selanjutnya, menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan pada teks berita. Kedua, tanggapan terhadap berita. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan ketika memberikan tanggapan. Pertama, kebenaran dan kelengkapan unsur berita. Nah, ketika teman Ananda atau ketika ada penyajian sebuah berita dan menurut Ananda isinya masih terlalu umum atau belum jelas apa yang diberitakan, itu bisa kita tanggapi berkaitan konten atau isi. Kedua, mengenai bahasa berita, terlihat dari penggunaan kalimat dan pilihan kata. Nah, ketika Ananda mendengar atau membaca berita yang pilihan katanya kurang tepat, mungkin terjadi pemborosan kata atau ketidaktepatan peletakan sebuah kata, Ananda bisa memberikan tanggapan pada bahasa berita. Ketiga, penyampaian berita. Cukup dengan memahami unsur berita tersebut dan menceritakan dengan kalimat sendiri. Nah, penyampaian berita ini sesuaikan dengan pandangan kita terhadap berita. Jadi kita harus membaca berita tersebut, memahaminya, dan kita tahu tentang apa berita tersebut, apa isinya. Baru kita bisa menyampaikan berita tersebut dengan baik. Nah, tugas Ananda itu terpisah dengan video ini, nanti akan dikirimkan atau diberikan dengan format lain oleh guru-gurunya. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.